Pukul 2 dini hari. Sebuah panggilan telepon menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam waktu kurang dari 1 menit. Suara di seberang adalah seorang petugas kepolisian. Suamiku baru saja diamankan. Digerebek warga di sebuah apartemen di kawasan Tebet bersama seorang perempuan yang bukan aku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap layar ponsel yang masih menyala di kegelapan kamar. Lalu, aku tersenyum karena malam itu akhirnya semua bukti yang kukumpulkan diam-diam selama berbulan-bulan punya tempat untuk berbicara. Halo, sahabat kisah nyata. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kisah-kisah seperti ini terus bisa hadir menemani kalian. Karena kisah yang akan saya ceritakan ini bukan tentang air mata seorang istri yang dikhianati. Ini tentang bagaimana seorang perempuan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak punya nilai, ternyata memegang semua kunci. Nama saya Anindita, 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga. Perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang kerjanya hanya memasak, mengurus anak, dan menunggu suami pulang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. 7 tahun lalu, sebelum saya menikah, saya adalah seorang notaris muda di Jakarta Selatan. Saya punya kantor sendiri di kawasan Kuningan. Saya yang menutup praktek itu dengan tangan saya sendiri, demi sebuah janji. Janji bahwa saya akan menjadi istri yang baik, ibu yang utuh, untuk keluarga yang akan saya bangun. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi yang cukup besar. Di depan keluarga, ia tampak sempurna, lembut, sopan, bertanggung jawab. Mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah lelah memuji anak lelakinya itu di hadapan para tetangga. Dan saya hanya menjadi latar belakang, pelengkap yang manis dalam foto keluarga. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Matahari menyintip dari balik tirai. Aroma nasi goreng dan kopi panas memenuhi dapur rumah kami di kawasan Bintaro. Anak kami, Bian, baru berusia 5 tahun, masih tertidur di kamarnya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menata piring dengan rapi. Saya menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis. Padahal, di balik topeng kesempurnaan itu, ada kejanggalan yang sudah lama menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, tetes demi tetes. Mulanya hanya hal-hal kecil. Reza yang semakin sering pulang larut. Ponsel yang selalu ia balik menutupi layar. Wangi parfum perempuan yang sesekali tertinggal di kemejanya. Wangi yang asing, bukan wangi saya. Lalu, ada hal lain. Hal yang lebih membuat saya terjaga di malam hari. Uang. Sebagai mantan notaris, saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Saya selalu mencatat, saya selalu memperhatikan angka. Dan angka-angka di rumah ini perlahan mulai tidak masuk akal. Gaji Reza tidak pernah berkurang. Tapi, tabungan keluarga kami menyusut. Beberapa aset yang dulu kami beli bersama, tiba-tiba sulit saya lacak. Sertifikat tanah di Depok yang dulu kami simpan di laci, suatu hari menghilang. Saat saya tanya, Reza hanya menjawab santai. "Sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih aman," katanya. Tanpa menatap mata saya mengangguk. Saya tersenyum. Tapi di dalam kepala saya, sebuah alarm mulai berbunyi. Suami saya sedang menyembunyikan sesuatu, dan ia mengira saya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Itulah kesalahan terbesarnya. Pada titik itu, saya membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan menangis. Tidak akan menuntut. Tidak akan membuat keributan. Saya akan diam. Dan saya akan memperhatikan. Karena seorang notaris tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Yang menang dalam sebuah perkara bukanlah orang yang paling banyak berteriak, tapi orang yang memegang dokumen yang benar. Mulai hari itu, saya menjadi 2 orang. Di siang hari, saya tetap Anindita yang manis. Istri yang menyiapkan kopi. Menantu yang menunduk hormat.
Perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa. Tapi di malam hari, ketika Reza dan Bian sudah tertidur, saya berubah menjadi seseorang yang lain. Saya membuka kembali laptop lama saya. Saya membaca ulang catatan-catatan keuangan kami selama 7 tahun. Saya menyusun daftar aset apa saja yang kami miliki. Atas nama siapa masing-masing terdaftar, kapan dibeli, dengan uang siapa, dan semakin saya menggali, semakin jelas gambaran yang muncul di hadapan saya. Reza sedang bersiap meninggalkan saya. Tapi sebelum pergi, ia ingin memastikan satu hal. Ia ingin pergi dengan membawa semuanya, dan meninggalkan saya tanpa apa-apa. Bersama anak kami, suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Ia berada di teras belakang. Mengira saya sedang memandikan Bian, suaranya pelan. Tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. Tenang saja, Ma, ujarnya. Ma? Ia memanggil ibunya. Soal hak asuh, aku sudah konsultasi. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Tidak punya penghasilan. Tidak ada pengadilan yang akan menyerahkan anak pada perempuan pengangguran sepertinya. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya membeku. Tangan saya yang memegang handuk Bian sedikit bergetar. Soal harta juga sudah aman, lanjutnya. Semua sudah aku pindahkan. Aku atas namakan ke nama Mama dulu untuk sementara. Biar nanti waktu cerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Ma, dia keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Lalu saya mendengar suara di seberang, suara mertua saya, Bu Sukarni, perempuan yang selama ini tersenyum manis pada saya, yang memuji masakan saya di depan tetangga. Bagus, Nak, katanya. Dan dalam suaranya ada tawa kecil yang puas. Memang dari awal Mama tidak pernah suka sama dia. Bersihkan saja, biar nanti kamu bisa mulai hidup baru. Saya menutup pintu kamar mandi dengan pelan. Saya menatap wajah Bian yang sedang bermain air, tertawa. Tidak tahu apa-apa. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya mati. Tapi sesuatu yang lain justru lahir. Bukan amarah. Amarah terlalu panas. Terlalu cepat padam. Yang lahir adalah ketenangan. Ketenangan dingin seorang perempuan yang akhirnya tahu persis apa yang harus ia lakukan. Suami saya dan mertua saya sedang menyusun rencana untuk merampok masa depan saya dan anak saya. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan seorang ibu rumah tangga yang lemah. Mereka lupa. Sebelum saya menjadi istri Reza, saya adalah Anindita, notaris. Dan saya tahu persis bagaimana sebuah aset bisa disembunyikan. Yang berarti, saya juga tahu persis bagaimana menemukannya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur dengan nyenyak. Karena saya tidak lagi seorang korban. Saya adalah seorang notaris yang sedang menyiapkan sebuah perkara. Keesokan harinya, saya mulai bekerja. Diam-diam, sistematis. Insiden pertama adalah membangun kembali jaringan saya. Saya menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah hukum. Namanya Pak Damar, seorang pengacara perceraian yang sangat dihormati di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Kebayoran, jauh dari rumah, di jam ketika Reza sedang bekerja. Saya menceritakan semuanya dengan tenang, dengan urut. Pak Damar mendengarkan sambil sesekali mencatat. Ketika saya selesai, ia meletakkan pulpennya dan menatap saya. Bu Anindita, katanya pelan. Kasus seperti ini biasanya berat untuk pihak istri. Tapi dalam kasus ibu, ada satu hal yang berbeda. Apa itu? Tanya saya. Ibu tahu hukum. Dan suami ibu tidak tahu bahwa ibu tahu. Saya tersenyum tipis. Itulah senjata pertama saya. Insiden kedua datang ketika saya mulai melacak aset yang dipindahkan Reza. Saya ingat betul, sertifikat tanah di Depok itu kami beli 4 tahun lalu. Dibeli ketika kami sudah menikah, yang berarti secara hukum itu adalah harta bersama. Harta Gonogini. Tidak peduli sekarang atas nama siapa. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya, yang dulu seorang notaris, tahu persis dokumen apa yang harus saya minta dan kemana harus pergi. Dan di sana, saya menemukan jejak pertama. Sertifikat tanah Depok itu memang sudah dibalik nama. Dari nama Reza ke nama Bu Sukarni, ibunya.
Mereka pikir dengan memindahkan ke nama mertua, harta itu menjadi aman dari tuntutan saya. Mereka salah, karena saya punya bukti kapan tanah itu dibeli. Dan saya punya catatan bahwa uang mukanya sebagian berasal dari tabungan saya sendiri sebelum menikah. Insiden ketiga adalah penemuan yang membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Suatu malam, saya membuka kembali map dokumen lama kami. Map yang berdebu, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Dan di dalamnya, saya menemukan sesuatu yang bahkan Reza sendiri tampaknya sudah lupa. Rumah yang kami tinggali di Bintaro ini. Rumah tempat kami membangun keluarga selama 7 tahun. Rumah yang Reza anggap miliknya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya ingat sekarang. 7 tahun lalu, ketika kami baru menikah, Reza sedang mengurus pinjaman besar untuk modal usaha keluarganya, agar rumah ini tidak bisa disita jika usahanya gagal. Ia sendiri yang menyarankan agar rumah dibeli atas nama saya, biar aman. Sayang, katanya waktu itu, kamu kan istriku. Ia lupa. Reza benar-benar lupa bahwa rumah yang ia tinggali, rumah tempat ia merencanakan pengkhianatannya secara hukum, adalah milik saya, sepenuhnya milik saya. Saya duduk di lantai kamar malam itu, memeluk map dokumen itu, dan tertawa pelan dalam diam. Suami saya sedang menyusun rencana untuk mengusir saya. Padahal, secara hukum, sayalah yang bisa mengusir dia. Insiden keempat, saya mulai mendokumentasikan perselingkuhannya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi karena bukti perselingkuhan adalah faktor penting dalam menentukan hak asuh dan pembagian harta. Saya tidak perlu menyewa detektif. Reza terlalu ceroboh. Saya hanya perlu sabar. Saya mencatat tanggal-tanggal ia pulang larut. Saya menyimpan struk-struk yang ia tinggalkan di saku kemeja. Struk hotel, struk restoran mahal yang tidak pernah ia ajak saya. Saya memfoto semuanya. Saya menyusunnya dalam satu folder, rapi, berurut tanggal. Insiden kelima adalah saat saya hampir tertangkap. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Saya sedang di kamar, sedang memindai dokumen ke laptop. Saya mendengar pintu depan terbuka. Jantung saya berhenti sesaat. Dengan cepat, saya menutup laptop, memasukkan dokumen ke balik tumpukan baju di lemari, dan keluar kamar dengan senyum biasa. Kok pulang cepat, Mas? Tanya saya. Suara saya setenang mungkin. Reza menatap saya. Lama. Seolah mencurigai sesuatu. Kamu kenapa? Mukamu pucat, katanya. Saya tertawa kecil. Tadi masak. Kena uap panas. Mas, mau kopi? Ia mengangguk. Lalu duduk di sofa. Krisis itu lewat. Tapi malam itu mengajari saya satu hal. Saya harus lebih hati-hati. Mulai saat itu, saya menyimpan salinan semua dokumen di tempat yang aman. Di luar rumah. Di brankas kecil di rumah ibu saya. Insiden keenam adalah ketika tekanan keuangan di rumah kami mulai memuncak. Usaha keluarga Reza, yang ternyata ia danai diam-diam dengan menjual aset kami, mulai goyah. Ia menjadi semakin mudah marah. Ia mulai meremehkan saya secara terbuka. Suatu malam, di meja makan, di depan Bian, ia berkata dengan nada dingin, "Kamu itu enak ya, tinggal di rumah, tidak mikir uang. Aku yang banting tulang di luar sana. Coba kamu hidup tanpa aku. Mau jadi apa kamu? Tidak punya kerja, tidak punya penghasilan." Bukan siapa-siapa, saya menatap piring saya. Saya tidak menjawab. Bian, anak saya, menatap ayahnya dengan bingung. Di dalam hati, saya hanya berkata satu kalimat. Lihat saja nanti. Mas, kita lihat siapa yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Insiden ketujuh adalah keterlibatan mertua saya yang semakin terang-terangan. Bu Sukarni mulai sering datang ke rumah. Bukan untuk membantu, tapi untuk mengukur. Ia berkeliling rumah, menatap perabotan, seolah sedang menghitung. Suatu hari, ia berkata pada saya dengan senyum manisnya yang palsu. "Dek," panggilnya. "Kalau memang nanti rumah tangga kalian tidak cocok, jangan dipaksakan. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Rumah ini, biar nanti urusan Reza saja yang mengurus." Saya tersenyum padanya. "Iya, Bu." Anin mengerti.
jawab saya lembut. Ia tidak tahu rumah yang ia incar itu. Sertifikatnya ada di berangkas ibu saya, atas nama saya. Insiden ke-8 adalah penemuan terakhir yang melengkapi seluruh perkara saya. Melalui Pak Damar, kami menemukan bahwa Reza tidak hanya menyembunyikan aset, ia juga menumpuk hutang. Hutang besar atas nama pribadi, untuk membiayai gaya hidupnya dan perempuan simpanannya. Hutang yang ia rahasiakan dari saya. Dan menurut hukum, hutang pribadi yang dibuat bukan untuk kepentingan keluarga, adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab saya. Tapi aset yang ia sembunyikan atas nama ibunya, jika terbukti dibeli selama pernikahan, tetap bisa saya tuntut sebagai harta bersama. Dengan kata lain, suami saya telah membangun sebuah jebakan untuk saya. Tapi tanpa ia sadari, ia justru sedang berdiri di tengah jebakan itu sendiri. Sebelum sampai ke titik itu, ada satu lagi potongan teka-teki yang harus saya lengkapi. Saya perlu mengetahui seberapa dalam Reza menyembunyikan uangnya. Saya teringat seorang teman lama, Mbak Rani, yang bekerja di sebuah bank. Bukan untuk meminta ia membocorkan rahasia nasabah, tentu saja. Saya hanya membutuhkan nasihat sebagai sesama profesional tentang bagaimana pola aliran dana yang mencurigakan biasanya terlihat. Kami bertemu makan siang. Saya bercerita secukupnya. Dari obrolan itu, saya mengerti satu hal penting. Reza tidak mungkin menyembunyikan semua uangnya hanya di bawah nama ibunya. Pasti ada jejak. Pasti ada catatan transaksi. Dan catatan-catatan itu, jika dibutuhkan, bisa diminta secara resmi oleh pengadilan melalui kuasa hukum. Saya kembali ke rumah dengan keyakinan baru. Saya tidak perlu menemukan setiap rupiah yang ia sembunyikan sendirian. Saya hanya perlu mengumpulkan cukup bukti awal, agar pengadilan punya alasan untuk membuka sisanya. Dan bukti awal itu sudah saya pegang di tangan. Malam itu, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya mengelompokkannya menjadi 3 map. Map pertama, tentang perselingkuhan. Map kedua, tentang aset yang disembunyikan. Map ketiga, tentang sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan. 3 senjata untuk 3 medan pertempuran. Hak asuh, pembagian harta, dan harga diri saya. Saya menatap ketiga map itu, tersusun rapi di atas meja. Sebuah perkara yang lengkap. Sebuah perkara yang sebagai notaris, saya tahu hampir mustahil untuk dikalahkan. Saya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menutup perangkapnya. Dan momen itu datang pada pukul 2 dini hari, lewat sebuah panggilan telepon dari kantor polisi. Tapi sebelum malam itu tiba, ada satu insiden lagi yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang sedang saya lawan. Suatu malam, Reza pulang membawa map coklat. Sikapnya tiba-tiba manis. Ia membuatkan saya teh, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Lalu, ia meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. "Anin," katanya dengan senyum, "ini cuma urusan administrasi usaha. Tanda tangan di sini ya, di bagian bawah." Buat memperlancar urusan pinjaman, saya menatap dokumen itu. Reza mengira saya akan menandatanganinya begitu saja, seperti istri yang patuh, tanpa membaca. Tapi mata seorang notaris tidak pernah benar-benar beristirahat. Saya membaca dokumen itu dengan tenang, pura-pura sekedar melihat sekilas. Dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan dokumen pinjaman biasa. Itu adalah surat pernyataan yang isinya melepaskan hak saya atas sejumlah aset bersama. Jika saya menandatanganinya, saya akan kehilangan banyak hal tanpa saya sadari. Suami saya tidak hanya berselingkuh dan menyembunyikan harta. Ia juga mencoba menjebak saya untuk menyerahkan hak saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah dan tersenyum padanya. "Wah, Mas, kacamata baca saya ketinggalan di kamar. Mata saya sudah tidak jelas membaca tulisan kecil begini. Besok pagi saja ya, biar saya baca pelan-pelan dulu. Penting kan? Jangan sampai salah." Senyum Reza sedikit memudar. Tapi, ia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. "Ya sudah," katanya. "Besok ya." Besok itu tidak pernah datang. Saya selalu punya alasan. Sibuk dengan Bian, tidak enak badan, lupa. Dan diam-diam, saya memfoto dokumen itu, lalu menyimpannya sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa suami saya beritikat buruk, jauh sebelum perceraian benar-benar dimulai. Reza tidak pernah tahu
betapa dekatnya ia dengan keberhasilan jebakannya, dan betapa dekatnya pula saya dengan menghindarinya. Hanya karena saya membaca, hanya karena saya tidak pernah berhenti menjadi seorang notaris. Bahkan ketika dunia mengira saya hanya seorang ibu rumah tangga, sejak malam itu saya tahu pasti tidak ada lagi jalan untuk berdamai. Yang ada hanya jalan untuk menang, dan saya akan menang. Mari saya ceritakan malam itu dengan lengkap. Suara petugas di telepon menjelaskan dengan singkat. Suami saya digerebek warga di sebuah unit apartemen di Tebet. Tetangga di sana sudah lama curiga dengan sepasang orang yang sering datang malam-malam. Malam itu, kecurigaan mereka pecah menjadi penggerebekan. Reza dan perempuan itu diamankan, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Petugas memberitahu, sebagai istri sah, saya bisa datang. Saya meletakkan ponsel. Saya duduk diam di tepi tempat tidur. Di luar, malam masih gelap pekat. Banyak istri, jika menerima telepon seperti itu, akan langsung berlari panik, menangis, berdoa agar suaminya baik-baik saja, bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkannya dari jeruji besi. Saya tidak. Saya bangkit dengan tenang. Saya mandi. Saya berpakaian rapi, seolah hendak pergi ke sebuah pertemuan bisnis penting. Saya menelpon ibu saya, memintanya datang menjaga Bian yang masih tertidur lelap. Lalu saya mengambil satu map dari berangkas. Map yang sudah saya siapkan selama berbulan-bulan. Di dalam map itu ada semuanya. Salinan sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, dokumen pelacakan aset yang dipindahkan ke nama Bu Sukarni, folder berisi bukti perselingkuhan, lengkap dengan tanggal, dan catatan hutang pribadi Reza. Saya tidak datang untuk menyelamatkan suami saya. Saya datang membawa satu jawaban yang akan membuat mereka semua terdiam. Ketika saya tiba di kantor polisi, suasananya ramai. Reza duduk di sebuah kursi, dengan kemeja yang kusut dan rambut yang berantakan. Wajahnya pucat. Di sampingnya, perempuan itu menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya. Dan yang lebih menarik, mertua saya, Bu Sukarni, sudah ada di sana. Ia pasti dihubungi Reza lebih dulu. Ia berdiri di samping anaknya. Wajahnya merah karena malu dan marah. Begitu melihat saya datang, wajah Reza berubah. Ada secercah harapan di matanya. Ia mengira saya datang untuk menolongnya. Ia mengira saya, istri bodoh yang setia, akan berlari memeluknya sambil menangis, lalu memohon agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Anin, katanya. Suaranya bergetar. Anin, syukurlah kamu datang. Imi, ini semua salah paham. Tolong selesaikan ini secara kekeluargaan. Demi nama baik keluarga kita. Demi Bian. Bu Sukarni langsung menyambar. Iya, Nduk, katanya. Nada suaranya tiba-tiba melunak. Manis seperti dulu. Kita selesaikan ini baik-baik ya. Jangan sampai jadi besar. Malu kita sama tetangga. Kami akui ada sedikit kekhilafan. Tapi ini bisa kita bicarakan di rumah. Saya berdiri diam di hadapan mereka. Saya menatap mata Reza. Mata yang ketakutan itu. Lalu saya menatap Bu Sukarni. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri saya. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dingin. Saya istrinya, kata saya pada petugas dengan suara jelas dan tegas. Saya datang bukan untuk mencabut laporan apapun. Saya datang untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Wajah Reza berubah seketika. Harapan di matanya padam. Anin, apa maksudmu? Bisiknya. Saya membuka map yang saya bawa. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Maksud saya, kata saya pelan, adalah bahwa malam ini hidupmu, Mas, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup map itu kembali. Saya tidak menunjukkan isinya pada mereka. Belum saatnya. Tempat untuk membuka semuanya bukan di sini. Bukan di kantor polisi yang ramai ini. Tempatnya nanti, di ruang sidang. Di hadapan hakim. Saya permisi, kata saya. Lalu saya berbalik dan berjalan keluar. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Suaranya semakin panik. Tapi saya tidak menoleh. Saya melangkah keluar, menuju mobil, dan melaju pergi
menembus gelap dini hari. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa seperti bisa bernapas. 3 hari setelah malam itu, saya mengajukan gugatan cerai resmi melalui Pak Damar. Dan bersama gugatan cerai itu, saya mengajukan gugatan atas harta bersama, serta permohonan hak asuh penuh atas Bian. Reza tentu saja melawan. Tapi perlawanannya sejak awal sudah kalah. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah ibu saya, tempat saya dan Bian tinggal sementara. Ia datang dengan wajah yang berbeda, lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak lebih kurus. Saya menemuinya di teras. Tidak mempersilakannya masuk. Saya kira ia datang untuk memohon, atau mungkin untuk marah. Ternyata ia datang untuk mengancam. Anin, hentikan semua ini, katanya. Giginya gemertak. Kamu tidak akan menang. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, pengangguran. Tidak ada hakim yang akan memberikan Bian padamu. Aku yang punya penghasilan. Aku yang bisa menghidupinya. Saya menatapnya dengan tenang. Dan soal harta, lanjutnya. Suaranya merendah. Mengancam. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Semua sudah aku amankan. Kamu keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, sama seperti waktu kamu masuk. Saya membiarkannya selesai bicara. Lalu, saya tersenyum. Mas, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat atas nama siapa sertifikat rumah Bintaro kita? Wajah Reza membeku. Saya melihat keraguan melintas di matanya. Ia mencoba mengingat. Dan perlahan, warna di wajahnya menghilang. Kamu lupa, ya? Kata saya. 7 tahun lalu, kamu sendiri yang meminta rumah itu diatasnamakan saya, supaya aman dari hutang usahamu. Rumah yang selama ini kamu tinggali. Rumah tempat kamu merencanakan untuk membuang saya. Mas, secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dan soal aset yang kamu pindahkan ke nama ibumu, saya melanjutkan. Tanah di Depok. Dan yang lainnya. Semua itu kita beli selama pernikahan. Itu harta bersama. Mas, tidak peduli sekarang atas nama siapa. Memindahkannya ke nama orang lain menjelang perceraian. Itu namanya itikat buruk. Dan hakim sangat tidak menyukai itikat buruk. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan siapa? Kamu lupa siapa saya sebelum menikah denganmu. Saya notaris. Mas, saya tahu setiap celah dalam permainan yang sedang kamu mainkan. Dan selama berbulan-bulan, ketika kamu sibuk dengan perempuanmu, saya sibuk menyiapkan ini semua. Reza menatap saya seperti menatap orang asing. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat saya, melihat siapa saya sebenarnya. Pulanglah, Mas, kata saya akhirnya. Kita bertemu di pengadilan. Ia pergi dengan langkah tertatih, dan saya menutup pintu dengan tenang. Persidangan pertama digelar 3 minggu kemudian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya datang dengan tenang, ditemani Pak Damar. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Di seberang ruangan, Reza duduk bersama pengacaranya. Di bangku belakang, mertua saya, Bu Sukarni, hadir. Wajahnya tegang. Pengacara Reza membuka dengan strategi yang sudah saya duga. Ia menggambarkan saya persis seperti rencana mereka. Seorang istri yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak mampu secara finansial untuk membesarkan seorang anak. Klien kami, kata pengacara itu, adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Pihak istri tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan. Atas dasar kesejahteraan anak, kami memohon majelis hakim memberikan hak asuh kepada klien kami. Ia bicara dengan percaya diri. Reza bahkan menyempatkan diri menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Lalu, giliran Pak Damar berbicara. Dan saat itulah, perlahan, semuanya berubah. Yang mulia, kata Pak Damar dengan tenang. Pihak penggugat ingin meluruskan beberapa fakta. Pertama, mengenai status pekerjaan klien kami. Benar bahwa beberapa tahun terakhir klien kami fokus mengurus rumah tangga. Namun, klien kami adalah seorang notaris berlisensi
yang menutup prakteknya secara sukarela demi keluarga. Kapasitas finansial dan profesional klien kami tidak diragukan. Saya melihat senyum di wajah Reza mulai memudar. Kedua, lanjut Pak Damar, mengenai harta. Pihak tergugat mengklaim sebagai satu-satunya pemilik aset keluarga. Izinkan kami menunjukkan fakta yang sebenarnya. Pak Damar lalu menyerahkan map dokumen itu. Map yang telah saya siapkan selama berbulan-bulan. Satu persatu. Ia membuka bukti di hadapan majelis hakim. Ini adalah sertifikat rumah yang selama ini ditinggali kedua belah pihak di Bintaro. Yang mulia bisa melihat sendiri. Rumah ini terdaftar atas nama klien kami, Ibu Anindita, sepenuhnya sejak 7 tahun lalu. Suasana ruang sidang berubah. Saya mendengar bisik-bisik. Reza menoleh ke pengacaranya dengan panik. Pengacaranya yang jelas tidak tahu fakta ini, tampak kebingungan. Selanjutnya, kata Pak Damar, mengenai aset yang diklaim tergugat sudah bukan milik bersama. Ini adalah dokumen pelacakan dari kantor pertanahan. Yang mulia bisa melihat sebidang tanah di Depok yang dibeli 4 tahun lalu selama masa pernikahan. Baru-baru ini dibalik nama. Dari nama tergugat ke nama ibu tergugat. Proses pengalihan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum tergugat berniat menggugat cerai. Kami menduga ini adalah upaya menyembunyikan harta bersama dari pembagian. Di bangku belakang, saya mendengar Bu Sukarni mengeluarkan suara tertahan. Dan terakhir, Yang Mulia, kata Pak Damar. Suaranya tetap tenang. Mengenai alasan perceraian. Penggugat mengajukan cerai dengan alasan perselingkuhan yang telah terbukti. Tergugat diamankan oleh pihak kepolisian beberapa minggu lalu bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini adalah berkas laporan kepolisian dan ini adalah dokumentasi pendukung yang dikumpulkan klien kami. Reza menunduk. Ia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hakim ketua mengamati seluruh dokumen dengan saksama. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pihak Reza. Saudara tergugat, kata hakim. Apakah benar rumah tempat tinggal kalian terdaftar atas nama penggugat? Reza terdiam lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab. Benar, Yang Mulia. Dan apakah benar saudara mengalihkan kepemilikan aset ke nama ibu saudara beberapa bulan sebelum mengajukan perceraian? Hening. Pengacara Reza mencoba menjawab, tapi hakim mengangkat tangannya. Saya bertanya pada tergugat, kata hakim tegas. Benar, Yang Mulia. Jawab Reza akhirnya. Saat itu, saya tahu perkara ini sudah selesai. Tapi sebelum sidang ditutup hari itu, terjadi sesuatu yang tidak saya rencanakan. Bu Sukarni, mertua saya, tiba-tiba berdiri dari bangku belakang. Wajahnya merah padam. Ia tidak tahan lagi. Yang Mulia, ini fitnah, serunya. Tanah itu memang milik saya. Anak saya yang memberikannya pada saya sebagai hadiah. Perempuan ini hanya mau merampas harta keluarga kami. Ruangan menjadi gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Pak Damar menoleh ke arah Bu Sukarni dengan tenang. Ibu, katanya, apakah ibu menyatakan bahwa tanah itu adalah hadiah dari putra ibu? Iya, itu hadiah, jawab Bu Sukarni penuh emosi. Pak Damar tersenyum tipis. Lalu ia menyerahkan satu dokumen lagi ke hakim. Yang Mulia, jika benar itu adalah hibah, maka seharusnya ada akta hibah yang sah. Namun yang kami temukan di kantor pertanahan adalah akta jual beli, bukan hibah. Yang artinya tanah itu dialihkan melalui transaksi, bukan diberikan. Dan transaksi atas harta bersama, tanpa persetujuan pasangan. Selama masa pernikahan yang masih sah, secara hukum dapat dibatalkan. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Ia baru saja, tanpa sadar, mengakui di depan hakim bahwa harta itu memang berpindah tangan. Dan dengan mengakui itu, ia justru memperkuat kasus saya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya tersendat. Ia jatuh terduduk kembali ke bangkunya. Untuk pertama kalinya, saya melihat perempuan yang selama 7 tahun memandang saya rendah itu kehilangan semua kesombongannya. Sidang hari itu ditutup, tapi arahnya sudah sangat jelas. Persidangan berlangsung beberapa kali setelah itu, tapi
setiap kali. Posisi Reza semakin lemah. Bukti-bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat, terlalu rapi. Pengacaranya bahkan di satu titik menyarankan Reza untuk berdamai, untuk menerima saja apa yang menjadi hak saya, daripada kehilangan lebih banyak lagi. Pada putusan akhir, majelis hakim memutuskan perceraian dikabulkan dengan alasan perselingkuhan yang terbukti. Hak asuh penuh atas Bian diberikan kepada saya dengan pertimbangan bahwa saya sebagai mantan notaris dengan kapasitas profesional mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi anak. Reza diberi hak kunjungan di bawah pengawasan. Soal harta, rumah Bintaro ditetapkan sepenuhnya menjadi milik saya sesuai sertifikat. Aset yang dialihkan ke nama Bu Sukarni dibatalkan pengalihannya, dikembalikan menjadi harta bersama, lalu dibagi. Dan karena terbukti kontribusi saya selama pernikahan jauh lebih besar. Sementara Reza terbukti beritikat buruk dengan menyembunyikan aset. Hakim membagi harta bersama tidak dengan rasio yang sama. Saya mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Adapun hutang-hutang pribadi yang ditumpuk Reza untuk membiayai perselingkuhannya ditetapkan sebagai tanggung jawab pribadinya. Bukan tanggung jawab saya. Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk menceritakan apa yang saya rasakan di ruang sidang itu. Selama bertahun-tahun, saya menelan begitu banyak penghinaan dalam diam. Saya menelan kalimat-kalimat Reza yang merendahkan. Saya menelan tatapan sinis Bu Sukarni. Saya menelan rasa sakit setiap kali mencium wangi parfum asing di kemeja suami saya. Saya menelan semuanya. Sampai saya nyaris lupa bagaimana rasanya dihargai. Tapi di ruang sidang itu, ketika satu persatu bukti dibacakan, ketika wajah Reza memucat dan kepalanya tertunduk, saya tidak merasakan dendam yang membara. Yang saya rasakan justru kelegaan yang dalam. Seolah-olah setiap penghinaan yang pernah saya telan akhirnya menemukan jawabannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran. Hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya menyadari sesuatu di hari itu. Keadilan ketika datang tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan tenang, lewat selembar sertifikat, lewat sebuah tanggal, lewat sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan ketenangan itulah yang justru paling menghancurkan bagi mereka yang mengira bisa mempermainkan hukum. Ketika hakim mengetukkan palu untuk terakhir kalinya, saya tidak bersorak. Saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas panjang dan merasakan beban 7 tahun lepas dari pundak saya. Saya menoleh ke arah Reza untuk terakhir kalinya. Ia duduk di sana, tertunduk. Menjadi bayangan dari laki-laki yang dulu begitu percaya diri. Laki-laki yang pernah berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak membenci dia lagi. Untuk apa? Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah selesai dengan masa lalu. Bagian dari kisah ini yang paling sering ditanyakan orang adalah bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan yang digerebek bersama Reza. Saya tidak pernah membencinya secara pribadi. Tapi takdir ternyata punya caranya sendiri. Beberapa minggu setelah putusan, saya mendengar kabar tentangnya dari obrolan tetangga. Perempuan itu yang ternyata seorang rekan kerja Reza, ditinggalkan begitu saja. Begitu Reza kehilangan segalanya. Ketika Reza masih punya jabatan, mobil, dan uang. Perempuan itu setia di sisinya. Tapi ketika Reza kehilangan rumah, kehilangan sebagian besar hartanya. Dan namanya tercoreng di kantor. Perempuan itu menghilang. Saya teringat sebuah kalimat yang pernah saya baca. Seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi kesenangan sesaat, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kesenangan itu sendiri. Reza mengejar bayangan dan kehilangan segalanya yang nyata. Saya juga ingin menceritakan tentang Bian. Karena di tengah semua perkara hukum yang dingin itu, dialah alasan saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya menyiapkan semuanya. Saya selalu memastikan satu hal, Bian tidak boleh tahu. Ia tidak boleh merasakan ketegangan di rumah. Saya tetap membacakannya cerita sebelum tidur. Saya tetap mengantarnya ke sekolah dengan senyum. Setelah perceraian, saya khawatir ia akan kehilangan sosok ayah.
Tapi anak-anak ternyata lebih bijak dari yang kita kira. Suatu malam, ketika saya menyelimutinya, ia menatap saya dan berkata pelan, "Mama," katanya. "Sekarang, Mama lebih sering tersenyum, ya?" Saya menahan air mata. "Iya, sayang. Mama lebih sering tersenyum sekarang. Bian suka," katanya. Lalu memejamkan mata. Bian suka kalau Mama tersenyum. Di detik itu, saya tahu setiap keputusan yang saya ambil sudah benar. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan tentang mertua saya, Bu Sukarni. Setelah persidangan, hubungan kami tentu saja berakhir. Tapi, beberapa bulan kemudian, ia menghubungi saya. Suaranya yang dulu penuh kesombongan, kini terdengar lelah dan tua. "Anin," katanya. Mama minta maaf." Saya terdiam sejenak. "Mama dulu salah menilai kamu," lanjutnya. "Mama pikir kamu lemah. Mama pikir kamu cuma perempuan yang menumpang hidup pada anak Mama. Ternyata kamu yang selama ini menopang semuanya." Saya tidak menjawab dengan kemarahan. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Saya doakan Ibu sehat selalu." Lalu saya menutup telepon. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu beberapa pintu memang lebih baik ditutup dengan tenang, agar kita bisa terus berjalan. Reza, setelah semuanya, mencoba memulai hidupnya kembali dari nol. Saya dengar usahanya bangkrut total, hutang-hutangnya menjadi tanggungannya sendiri. Jabatannya di kantor goyah karena reputasinya yang hancur. Laki-laki yang dulu berkata bahwa saya akan jadi apa tanpa dirinya, kini harus menjawab pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Saya tidak menikmati kejatuhannya, saya hanya menyaksikannya dari kejauhan. Sebagai sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup pada akhirnya menyeimbangkan semuanya. Mari saya mundur sedikit ke masa ketika semuanya belum selesai. Karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan tentang bagaimana saya menyiapkan diri. Selama berbulan-bulan mengumpulkan bukti, saya juga melakukan satu hal lain. Saya diam-diam mulai mengaktifkan kembali lisensi notaris saya. Saya tahu, jika saya ingin menang dalam soal hak asuh, saya tidak bisa hanya membantah tuduhan bahwa saya tidak punya penghasilan. Saya harus membuktikan bahwa saya mampu berdiri sendiri. Saya menghubungi beberapa kolega lama. Saya mengikuti pelatihan penyegaran. Saya memperbarui dokumen-dokumen profesional saya. Semua dilakukan di sela-sela waktu. Ketika Bian di sekolah dan Reza di kantor, tidak ada yang tahu. Bahkan Reza, yang setiap hari tidur di sebelah saya, tidak tahu bahwa istri yang ia anggap pengangguran itu sedang membangun kembali karirnya, batu demi batu. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ketika saya hampir menyerah. Saya sedang duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Reza belum pulang lagi. Di hadapan saya, tumpukan dokumen, bukti, catatan, hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan, dan tiba-tiba, rasa lelah itu datang menghantam saya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Mengapa saya tidak menyerah saja? Mengapa saya tidak menerima saja nasib sebagai istri yang dikhianati? Mengambil sedikit yang ditawarkan, lalu pergi diam-diam. Bukankah itu lebih mudah? Saya menatap foto Bian di dinding. Wajahnya yang polos, senyumnya. Dan saya tahu jawabannya. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh dengan melihat ibunya berdiri tegak. Bukan ibu yang menunduk dan menerima ketidakadilan, tapi ibu yang ketika dunia mencoba menjatuhkannya, memilih untuk bangkit dan melawan dengan cara yang benar. Malam itu, saya mengusap air mata saya. Saya kembali bekerja, dan saya tidak pernah lagi berpikir untuk menyerah. Ada juga satu insiden yang nyaris menggagalkan semuanya. Suatu hari, Bu Sukarni datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Saya sedang menyimpan berangkas kecil tempat saya menaruh salinan dokumen di kamar. Ketika ia masuk ke kamar dengan alasan ingin melihat lemari, jantung saya hampir copot. "Lemari ini bagus ya, Dek," katanya, sambil membuka pintu lemari. Persis di sebelah tempat saya biasa menyembunyikan map. Saya bergerak cepat dengan tenang. "Iya,
Bu, tapi sudah lama. Mau saya ganti? Oh iya. Bu, saya buatkan teh dulu ya. Ada kue nastar juga. Saya mengalihkan perhatiannya. Menuntunnya keluar dari kamar dengan senyum. Krisis itu lewat, tapi saya belajar. Sejak hari itu, tidak ada satupun dokumen penting yang saya simpan di rumah. Semuanya pindah ke brankas di rumah ibu saya. Dan salinan digital saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Setiap detail saya perhitungkan. Karena saya tahu, dalam sebuah perkara, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Dan saya tidak boleh membuat satupun kesalahan. Itulah mengapa ketika malam penggerbekan itu tiba, saya sudah benar-benar siap. Saya tidak panik. Karena tidak ada yang perlu saya panikkan. Semua sudah berada di tempatnya. Saya hanya perlu menunggu papan-papan catur itu jatuh dengan sendirinya. Dan mereka jatuh. Tepat seperti yang saya perhitungkan. Setahun berlalu sejak palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya. Hidup saya, Kimi, benar-benar berbeda. Saya membuka kembali kantor notaris kecil saya. Tidak besar seperti dulu, tapi cukup. Sebuah ruangan sederhana di kawasan Bintaro. Tidak jauh dari rumah. Setiap pagi, setelah mengantar Bian ke sekolah, saya pergi ke kantor. Saya kembali menjadi Anindita yang dulu. Perempuan yang mandiri. Perempuan yang punya nama. Punya profesi. Punya harga diri. Klien-klien lama saya, satu persatu, kembali. Beberapa kolega merekomendasikan saya pada yang lain. Pelan, tapi pasti, saya membangun kembali apa yang dulu saya tinggalkan demi sebuah pernikahan yang ternyata palsu. Rumah Bintaro, rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi rumah yang penuh ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan di meja makan. Tidak ada lagi wangi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi di kepala saya setiap malam. Saya dan Bian membangun rutinitas baru kami. Pagi hari, saya menyiapkan sarapan, bukan untuk menyenangkan seorang laki-laki yang berkhianat, tapi untuk anak saya dan untuk diri saya sendiri. Sore hari, kami bermain di halaman. Malam hari, saya membacakannya. Cerita sampai ia tertidur. Kadang, di akhir pekan, ibu saya datang. Kami memasak bersama ikan goreng, sayur asem, sambal perasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih nikmat daripada semua restoran mahal yang dulu menjadi tempat Reza menghabiskan uang bersama perempuan lain. Saya juga tidak menutup hati saya pada dunia. Saya tidak menjadi perempuan yang dipenuhi kepahitan. Sebaliknya, pengalaman itu membuat saya lebih kuat, lebih bijak. Dan anehnya, lebih lembut. Karena saya tahu, rasanya berada di titik terendah. Dan saya tahu betapa berharganya ketenangan yang akhirnya saya miliki. Suatu sore, saya sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi, menyaksikan Bian bermain di halaman. Angin sore bertiup pelan, menerbangkan beberapa helai rambut saya ke belakang. Dan saya teringat lagi pada malam itu. Malam ketika telepon dari kantor polisi berdering pada pukul 2 dini hari. Malam yang dulu saya kira akan menjadi akhir dari dunia saya. Saya tersenyum. Sebuah senyuman kebebasan yang mekar dari dasar jiwa saya. Kini saya menyadari sesuatu. Dering telepon malam itu bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah pertolongan. Sebuah tangan tak terlihat yang menarik saya keluar dari lautan kebohongan. Memaksa saya membuka mata dan melihat kenyataan tentang pernikahan beracun yang selama ini memenjarakan saya. Jika malam itu polisi tidak menelpon, mungkin saya masih akan menjadi istri yang setia, menyiapkan sarapan untuk seorang laki-laki yang diam-diam sedang merampok masa depan saya dan anak saya. Mungkin saya masih akan hidup di balik topeng kesempurnaan yang palsu. Tapi badai itu datang, dan badai itu ternyata tidak menghancurkan saya. Badai itu justru membersihkan jalan hidup saya dari orang-orang palsu. Ia meninggalkan saya berdiri, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seorang perempuan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah mengira bahwa perempuan yang memilih diam adalah perempuan yang lemah. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan seseorang
yang telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang dianggap tidak punya nilai, yang pengorbanannya dianggap kelemahan, yang kebaikannya dimanfaatkan. Jika kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Kekuatan kalian tidak selalu terlihat dari seberapa keras kalian berteriak. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dan dari pengetahuan bahwa kalian berhak atas keadilan. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira bahwa mengkhianati keluarganya tidak akan ada balasannya, yang mengira bahwa pasangannya akan selamanya tunduk dan diam. Kepada mereka, hidup biasanya punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukarni, ibu yang karena rasa sayang yang keliru pada anaknya, justru ikut membenarkan sebuah ketidakadilan, yang baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Badai itu telah berlalu. Angin pagi kembali bertiup. Saya meletakkan cangkir kopi saya, menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paru saya dengan udara kemerdekaan yang murni. Saya bebas, saya utuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bahagia. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Dasar perempuan tak tahu diri. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini. Suami saya membentak begitu di depan seluruh keluarga saat makan malam. Lalu, ibu mertua saya berdiri. Ia mengangkat mangkuk sup yang masih mengepul panas, dan ia menyiramkannya tepat ke wajah saya. Ruang makan itu seketika senyap. Saya tidak menjerit. Saya menyeka wajah saya pelan-pelan. Lalu saya bangkit dan membanting piring kotor di hadapan mereka. Mulai detik ini, kata saya, tenang, kalian sudah kehilangan segalanya. Dalam waktu 1 jam, seluruh kerajaan bisnis yang menghidupi keluarga ini runtuh sampai ke akar. Dan mereka bahkan belum tahu siapa sebenarnya perempuan yang baru saja mereka hina. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik untuk kalian. Nama saya Sandra Mahardika, 40 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur utama Mahardika Group, sebuah perusahaan investasi dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Tidak ada warisan, tidak ada kerabat kaya, hanya kerja keras dan sedikit nyali untuk tidak pernah menyerah. Banyak orang mengenal nama perusahaan saya, tapi hampir tidak ada yang tahu wajah pemiliknya. Itu memang saya rancang sejak awal. Saya selalu memakai nama gadis di balik perusahaan dan menempatkan direksi profesional sebagai wajah publik. Saya muncul di rapat besar hanya lewat panggilan video dengan layar yang sengaja saya redupkan. Saya ingin menjalani hidup pribadi yang tenang, tanpa kamera, tanpa sorotan. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Vano Pratama. Saat itu, ia hanya seorang manajer biasa di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak besar, tapi ia tampak hangat, sederhana, dan penuh perhatian. Saya jatuh cinta justru karena ia tidak tahu siapa saya. Saya sengaja tidak memberitahunya. Saya ingin dicintai sebagai Sandra, perempuan biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan triliunan. Maka saya memilih hidup sederhana bersamanya. Saya tinggal di rumah keluarganya. Saya memasak. Saya melayani. Saya menjadi menantu yang berbakti. Saya menyimpan rapat-rapat dunia bisnis saya di balik pintu kamar kerja yang selalu terkunci. Bahkan ketika perusahaan suami saya hampir bangkrut 2 tahun lalu, sayalah yang diam-diam menyelamatkannya. Lewat tangan ketiga, saya menyuntikkan dana lewat jaminan korporat dari grup saya. Vano mengira ada investor misterius yang percaya padanya. Padahal,
investor itu adalah istrinya sendiri. Saya tidak pernah meminta pujian. Saya hanya ingin keluarga ini utuh. Hidup saya saat itu seperti memiliki dua wajah. Di pagi hari, saya adalah menantu yang mengenakan daster sederhana, menyapu halaman, dan menawar harga sayur di pasar agar tidak dianggap boros oleh ibu mertua. Lalu, di siang hari, saat semua orang mengira saya pergi ke kantor kecil, tempat saya berpura-pura bekerja, saya sebenarnya masuk ke ruang rapat tertutup, memimpin negosiasi bernilai ratusan miliar lewat layar yang sengaja saya redupkan. Tidak ada yang tahu. Bahkan sopir pribadi saya pun dilatih untuk menjemput saya di tempat yang jauh dari rumah, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saya menikmati permainan itu. Bagi saya, melepas semua kemewahan dan menjadi perempuan biasa adalah kemewahan tersendiri. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi rupanya, kebaikan yang disembunyikan terlalu lama hanya akan dianggap kelemahan. Malam itu udara terasa sangat dingin, namun suasana di ruang makan keluarga Pratama justru memanas. Saya baru saja menata seluruh hidangan di meja makan panjang. Opor, sayur, ikan goreng kesukaan ibu mertua. Selama 3 tahun pernikahan, saya selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Saya membetulkan hijab saya, memastikan semua makanan masih hangat untuk suami dan ibu mertua saya. Terdengar suara pintu utama terbuka. Vano melangkah masuk. Namun, ia tidak pulang sendirian. Ada seorang perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu cantik, berpakaian mahal, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Vano memperkenalkannya sebagai Kanza, rekan kerja yang katanya sedang butuh tempat menginap beberapa hari. Saya menyambutnya dengan sopan. Saya tambahkan 1 piring di meja. Saya tidak banyak bertanya, tapi saya melihat cara Kanza menatap suami saya, dan saya melihat cara Vano menghindari mata saya. Sebenarnya, hati saya sudah tahu sejak detik itu. Hanya saja, saya memilih diam. Saya ingin melihat sampai sejauh mana semua ini akan berjalan. Sejak Kanza datang, rumah itu berubah. Ibu mertua saya, Bu Maria, memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Sementara saya, menantu yang sudah 3 tahun melayani keluarga ini, mendadak diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Sandra, tolong ambilkan teh untuk Kanza. Sandra, kamarmu pindah ke belakang saja. Kanza butuh kamar yang lebih nyaman. Saya menuruti semuanya tanpa membantah. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menahan diri. Vano pun berubah. Ia mulai pulang larut, sering tertawa di telepon dengan suara pelan, lalu buru-buru menutupnya saat saya lewat. Ia tidak lagi menatap saya seperti dulu. Padahal, seluruh gaya hidup keluarga ini ditopang oleh sesuatu yang tak mereka sadari. Mobil mewah Vano, kartu kredit ibu mertua, perusahaan yang katanya milik suami saya. Semuanya berdiri di atas jaminan diam-diam dari grup saya. Mereka menikmati uang itu, tapi mereka sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan di dapur. Bu Maria berbisik kepada Kanza, "Sabar, Nak. Sebentar lagi perempuan tak berguna itu akan kami singkirkan. Vano sudah setuju. Kamulah yang pantas jadi nyonya di rumah ini." Saya berdiri diam di balik dinding. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang. Sebab, di saat itu, keputusan saya sudah bulat. Sebenarnya, hinaan malam itu bukanlah yang pertama. Selama 3 tahun, saya menyimpan banyak luka yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Di tahun pertama pernikahan, Bu Maria sudah menunjukkan sikapnya. Ia tidak pernah menerima saya sepenuhnya. Ia menganggap saya perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi anaknya. Setiap pagi, ia akan memeriksa hasil masakan saya. Jika rasanya kurang pas menurutnya, ia akan membuang seluruh panci ke tempat sampah di depan saya. "Begini saja tidak becus. Untung Vano mau menerimamu," katanya. Saya tidak pernah membantah. Saya hanya memasak ulang dari awal dengan senyum yang saya paksakan. Pernah suatu kali, saat keluarga besar berkumpul, Bu Maria sengaja menumpahkan teh ke pakaian saya, lalu menyalahkan saya karena dianggap ceroboh. Semua kerabat menertawakan saya. Vano hanya diam, tidak sekalipun membela istrinya. Malam itu, di kamar,
Saya bertanya pelan kepadanya, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela saya?" Vano menjawab dingin, "Itu ibuku. Kamu yang harus belajar mengalah, jangan buat masalah." Saya terdiam. Saya menelan rasa sakit itu dan menyimpannya dalam-dalam. Di tahun kedua, perusahaan Vano hampir bangkrut. Ia pulang dengan wajah pucat, mengurung diri berhari-hari. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjual rumah keluarga. Saat itulah saya bergerak diam-diam. Saya tahu, jika perusahaannya runtuh, harga dirinya akan hancur. Dan rumah tangga kami akan ikut hancur. Maka saya menggerakkan tim saya dan menyuntikkan dana melalui jalur yang tidak pernah ia ketahui. Beberapa minggu kemudian, Vano pulang dengan wajah berseri. "Ada investor besar yang percaya padaku," katanya bangga. "Perusahaan kita selamat." Sandra, saya tersenyum dan ikut bahagia. Saya membiarkan ia merasa bahwa itu adalah keberhasilannya sendiri. Saya tidak pernah meminta pengakuan, padahal investor yang ia banggakan itu adalah saya. Istri yang ia anggap hanya bisa menumpang di rumahnya. Sejak perusahaannya pulih, sikap Vano justru berubah. Ia mulai sombong. Ia membeli mobil mewah, jam tangan mahal, dan mulai sering keluar malam. Ia merasa dirinya sudah menjadi pengusaha sukses. Ia lupa semua kemewahan itu berdiri di atas tangan yang ia remehkan. Di tahun ketiga, Kansa datang. Mulanya hanya sesekali ia mampir ke rumah dengan alasan urusan pekerjaan. Lalu kunjungannya semakin sering. Bu Maria menyambutnya dengan hangat, jauh lebih hangat daripada ia memperlakukan saya. "Lihat Kanza," kata Bu Maria suatu hari, sengaja di depan saya. "Cantik, pintar, dari keluarga baik-baik. Andai saja Vano dulu menikah dengan perempuan seperti dia." Saya hanya diam. Tapi saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih cermat. Saya melihat bagaimana Kanza diam-diam menyentuh tangan suami saya saat mengira tidak ada yang melihat. Saya melihat pesan-pesan di ponsel Vano yang ia sembunyikan. Saya melihat semuanya. Dan saya menyimpannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin tahu seberapa jauh mereka akan melangkah sebelum saya memutuskan untuk bertindak. Suatu hari, Bu Maria memanggil saya ke ruang tamu. Ia duduk dengan angkuh, ditemani Kanza di sampingnya. "Sandra," katanya, "sudah 3 tahun kamu menikah dengan Vano, tapi belum juga memberi keturunan. Mungkin sudah saatnya kamu sadar diri. Mundurlah dengan terhormat dan biarkan Vano bahagia dengan perempuan yang lebih pantas." Kanza tersenyum penuh kemenangan di sampingnya. Saya menatap mereka berdua. "Apakah ini juga keinginan Vano?" tanya saya tenang. Bu Maria mengangkat dagunya. "Tentu saja, anakku sudah setuju. Kami hanya menunggu kamu tahu diri." Saya mengangguk pelan. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya berkata, "Saya mengerti." Lalu saya berdiri dan kembali ke kamar saya. Di balik pintu yang tertutup, saya menyalakan laptop saya dan mulai memeriksa seluruh struktur keuangan yang menopang keluarga ini. Saya ingin memastikan satu hal, bahwa ketika saatnya tiba, saya bisa mengambil kembali semua yang pernah saya berikan dalam satu malam. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Bu Maria mulai terang-terangan menyuruh saya melayani Kanza. Saya diminta mencuci pakaian Kanza, menyiapkan makanannya, bahkan membersihkan kamar yang dulu kamar saya sendiri, yang kini ditempati perempuan itu. Para pembantu di rumah mulai bingung. Salah satu dari mereka, Mbak Asih, yang sudah lama bekerja di keluarga itu, diam-diam mendekati saya suatu malam. "Bu Sandra," bisiknya, "saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan begini. Ibu terlalu baik untuk keluarga ini." Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mbak Asih. Sebentar lagi, semuanya akan selesai." Mbak Asih tidak mengerti maksud saya saat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu apa yang sudah saya siapkan diam-diam di balik kesabaran saya. Saya menghubungi Pak Reza dan meminta seluruh dokumen jaminan korporat disiapkan. Saya meminta tim audit bersiaga. Saya tidak akan bertindak gegabah. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu yang akan membuat semua tindakan saya menjadi sepenuhnya beralasan. Dan momen itu
datang lebih cepat dari yang saya kira. Pada malam makan malam keluarga itulah semuanya meledak. Malam itu, semuanya mencapai puncak. Vano mengundang beberapa kerabat untuk makan malam. Katanya, ada hal penting yang ingin ia umumkan. Saya menyiapkan meja seperti biasa, dengan tangan saya sendiri. Saat semua sudah duduk, Vano berdiri sambil menggandeng tangan Kanza. Aku ingin jujur pada kalian semua, katanya. Aku dan Sandra sudah tidak cocok. Kanza lah perempuan yang benar-benar memahami aku. Ruangan riuh, ada yang terkejut, ada yang justru tersenyum sinis ke arah saya. Bu Maria menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya meletakkan sendok saya pelan. Vano, kata saya tenang. Kamu yakin dengan keputusan ini? Pertanyaan itu rupanya menyinggung harga dirinya di depan banyak orang. Dasar perempuan tak tahu diri, ia membentak. Hidupmu cuma menumpang di rumah ini, tanpa keluargaku. Kamu bukan siapa-siapa. Lalu ibu mertua saya bangkit. Ia mengangkat mangkuk sup panas yang masih mengepul, dan ia menyiramkannya ke wajah saya. Panasnya menusuk kulit. Beberapa tamu menjerit kaget. Tapi saya tidak bergeming. Saya menyeka wajah saya perlahan dengan serbet. Lalu saya berdiri dan membanting piring kotor ke lantai. Suara pecahannya membuat seisi ruangan terdiam. Mulai detik ini, kata saya, kalian sudah kehilangan segalanya. Saya berbalik, mengambil tas saya, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Di belakang saya terdengar tawa. Kanza tertawa. Vano tertawa. Bu Maria mengomel, menyebut saya menantu durhaka yang hanya bisa membuat drama murahan. Mereka mengira saya hanya perempuan miskin yang sedang mengamuk tanpa arah. Mereka tidak tahu. Malam itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Saya masuk ke dalam taksi. Saya menatap layar ponsel saya sejenak. Lalu, saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Reza, pengacara pribadi sekaligus tangan kanan saya selama 12 tahun. Pak Reza, cabut semua jaminan korporat untuk PT milik Vano. Efektif tengah malam ini. Dan siapkan tim audit. Saya ingin semuanya bersih sebelum subuh. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap. Bu Sandra, akan saya jalankan sekarang juga. Saya menyandarkan kepala saya ke jendela. Istri penurut yang selama 3 tahun selalu mengalah itu. Malam ini sudah tidak ada lagi. Yang duduk di kursi belakang taksi ini adalah Sandra Mahardika, pemilik tunggal Mahardika Group. Perusahaan yang selama ini diam-diam menjadi urat nadi keuangan keluarga yang baru saja mencampakkannya. 15 menit setelah saya pergi, suasana di ruang makan kembali riuh. Vano dan Kanza masih tertawa meremehkan. Mereka menganggap saya hanya seorang perempuan yang kalah dan tidak punya apa-apa. Bu Maria menyuruh pembantu membersihkan pecahan piring sambil terus mengomel tentang betapa memalukannya bekas menantunya itu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pada saat itu juga, di sebuah ruang kerja yang terang benderang, sekelompok orang sedang bekerja cepat membongkar fondasi yang menopang hidup mewah mereka. Pagi harinya, segalanya mulai runtuh. Perusahaan Vano, yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya sendiri, mendadak menerima surat pemberitahuan dari bank. Seluruh fasilitas kredit ditarik. Jaminan korporat yang menopang pinjaman mereka dicabut tanpa peringatan. Vano panik. Ia menelepon ke sana kemari, tapi semua pintu tertutup. Ia tidak tahu jaminan yang selama ini menyelamatkan perusahaannya berasal dari satu sumber yang semalam ia usir dari rumahnya sendiri. Tagihan jatuh tempo yang selama ini bisa ditunda, kini menumpuk seketika. Nilainya mencapai puluhan miliar. Vano tidak punya cara untuk membayarnya dalam hitungan hari. Perusahaannya dinyatakan gagal bayar. Belum reda guncangan itu, datang pukulan berikutnya. Rumah megah keluarga Pratama di kawasan elit itu ternyata bukan sepenuhnya milik mereka. Rumah itu dibeli dengan dana talangan yang juga dijamin oleh grup saya lewat skema yang tidak pernah mereka pahami. Suatu pagi, sekelompok petugas pengadilan datang. Mereka membawa surat penyitaan resmi. Bu Maria turun dari tangga dengan wajah penuh amarah. Tidurnya terganggu dan ia merasa tersinggung melihat banyak orang asing
di dalam rumahnya. Ia masih merasa dirinya nyonya besar yang berkuasa penuh. "Berani sekali kalian masuk ke rumah saya," bentaknya sambil berkacak pinggang. Petugas itu menjawab tenang, "Mohon maaf, Bu, rumah ini sudah berpindah status kepemilikan. Bapak dan Ibu diberi waktu 1 jam untuk membawa barang pribadi seadanya." Wajah Bu Maria memucat. Ia baru mulai memahami bahwa bencana yang menimpa mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Vano berlari turun, mencoba menahan petugas. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua dokumen lengkap. Semua sah secara hukum. Dalam 1 jam, keluarga yang semalam menertawakan saya kini berdiri di halaman rumah mereka sendiri dengan beberapa helai pakaian di tangan dan tidak ada tempat untuk pulang sebelum kabur sepenuhnya. Kanza ternyata sempat melakukan satu hal terakhir. Saat Vano masih sibuk menghadapi penyitaan, Kanza diam-diam membujuknya untuk menyerahkan sisa tabungan pribadinya. Ia berdalih ingin menyimpannya di tempat yang aman agar tidak ikut disita. Wano, yang sedang panik dan tidak berpikir jernih, mempercayainya. Ia menyerahkan seluruh uang yang tersisa, sekitar 300 juta rupiah, ke tangan perempuan itu. Keesokan paginya, Kanza menghilang bersama uang itu, tanpa pesan, tanpa jejak. Vano baru menyadari semuanya saat ia mencoba menghubunginya. Nomor ponsel Kanza sudah tidak aktif. Catatan yang pernah ia berikan ternyata palsu. Bahkan rekan kerja yang dulu mengenalkan mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Saat itulah Vano benar-benar runtuh. Ia tidak hanya kehilangan harta dan istri yang tulus. Ia juga ditipu oleh perempuan yang ia pilih untuk menggantikan istrinya. Ia duduk di lantai kontrakan sempit itu, menatap kosong ke arah dinding. Untuk pertama kalinya, ia menertawakan dirinya sendiri. Tawa getir seorang lelaki yang baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Sementara itu, kesulitan keluarga Pratama semakin bertumpuk. Para pemberi pinjaman yang dulu memberi mereka kredit datang menagih. Mereka tidak peduli dengan kondisi Vano. Mereka hanya ingin uang mereka kembali. Suatu siang, beberapa penagih utang datang ke kontrakan. Mereka berteriak-teriak di depan pintu, membuat seluruh tetangga keluar dan menonton. Bu Maria, yang dulu terbiasa dihormati, kini harus menundukkan kepala dan memohon penangguhan di depan banyak orang. "Tolong beri kami waktu," pintanya dengan suara bergetar. "Anak saya sedang berusaha mencari uang." Para penagih hanya tertawa sinis. Dulu waktu masih kaya, gaya hidup mewah. Sekarang sudah jatuh, baru bisa memohon-mohon. Kata-kata itu menusuk harga diri Bu Maria yang dulu begitu tinggi. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara kerumunan tetangga, ada beberapa orang yang dulu mengenal keluarga Pratama saat mereka masih jaya. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, membicarakan kejatuhan keluarga yang dulu sombong itu. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang dulu pernah dihina Bu Maria di sebuah acara keluarga. Kini, perempuan itu hanya tersenyum tipis, menyaksikan keangkuhan yang dulu merendahkannya. Kini berlutut di tengah jalan. Bu Maria merasakan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa malu yang sama, yang dulu ia timpakan kepada menantunya tanpa pernah merasa bersalah. Malam itu, di dalam kontrakan, Bu Maria menangis diam-diam, bukan karena menyesali perbuatannya, tapi karena tidak terima dengan nasibnya. Ia masih belum bisa menerima bahwa semua ini adalah buah dari benih yang ia tanam sendiri. Vano memandangi ibunya, lalu menghela napas panjang. Ia teringat semua kebaikan yang dulu saya berikan. Bagaimana saya selalu menyiapkan makanan hangat. Bagaimana saya selalu mengalah demi menjaga perasaan ibunya. Bagaimana saya menyelamatkan perusahaannya tanpa pernah meminta balasan. Dan ia membuang semua itu demi ego. Demi seorang perempuan yang ternyata hanya mengincar hartanya. Andai aku tidak sebodoh itu, gumamnya pelan. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Dan kali ini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saya mendengar tentang semua itu dari laporan Pak Reza. Saya hanya mendengarkan dengan tenang, tanpa banyak komentar. Saya tidak merasa puas, tapi
saya juga tidak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan saya hanya berhenti menjadi tempat mereka berpijak. Hidup memang seperti itu. Setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya sendiri. Setelah rumah disita, kehidupan keluarga Pratama benar-benar berubah. Vano berusaha bangkit. Ia mendatangi teman-teman lamanya, para rekan bisnis yang dulu menjilatnya saat ia masih kaya. Ia meminjam uang, mencari pinjaman, menawarkan kerjasama. Tapi satu persatu, pintu tertutup di depan wajahnya. Kabar tentang kebangkrutannya sudah menyebar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengan seseorang yang gagal bayar triliunan rupiah. Maaf, Vano, kondisiku juga sedang sulit, kata seorang temannya. Sambil buru-buru menutup telepon, Vano mulai mengerti rasanya direndahkan. Rasa yang selama 3 tahun ia berikan kepada istrinya sendiri. Ia mencoba menjual sisa barang berharga yang berhasil ia selamatkan. Jam tangan mewah, beberapa perhiasan ibunya. Tapi nilainya jauh lebih kecil dari yang ia kira. Uang itu hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Bu Maria semakin sering jatuh sakit. Tubuh tuanya tidak terbiasa dengan kondisi sesulit itu. Tidak ada lagi dokter pribadi. Tidak ada lagi obat mahal. Vano harus mengantre berjam-jam di rumah sakit umum. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Di tengah keterpurukan itu, Anthony muncul kembali. Bukan untuk membantu, tapi untuk memanfaatkan. Ia membujuk Vano untuk melawan saya secara terbuka lewat media. Kita putar balik ceritanya, kata Anthony. Kita buat publik membenci Sandra. Begitu namanya jatuh. Perusahaannya goyah. Dan kita bisa menuntut ganti rugi. Vano, yang sudah putus asa, menuruti rencana itu. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di kantor saya, tim audit bekerja tanpa henti. Pak Reza datang ke ruangan saya dengan setumpuk berkas. Wajahnya serius. Bu Sandra, katanya, kami menemukan sesuatu. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan yang dulu kita selamatkan. Vano memasukkan kontrak proyek, menggelembungkan biaya, lalu mengalirkan selisihnya ke rekening pribadi. Saya menerima berkas itu dan membacanya satu persatu. Setiap halaman adalah bukti. Setiap angka adalah jejak. Berapa totalnya? Tanya saya. Hampir 100 miliar. Bu, dan sebagian mengalir ke rekening atas nama Anthony. Saya terdiam sejenak. Saya tidak terkejut. Tapi saya merasa lelah. Selama ini saya menyelamatkan perusahaan itu dengan tangan saya sendiri. Dan ternyata mereka mencuri dari dalam. Kumpulkan semuanya, kata saya akhirnya. Saya ingin setiap dokumen lengkap, setiap tanda tangan, setiap transaksi. Hitam di atas putih. Jangan ada satu celah pun. Pak Reza mengangguk. Sudah saya duga ibu akan berkata begitu. Tim sudah menyiapkan semuanya. Saya menyandarkan punggung saya ke kursi. Di luar jendela, kota Jakarta berkilau dengan jutaan cahaya. Saya teringat malam-malam saat saya membangun semua ini dari nol. Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada yang percaya pada saya. Dan kini, orang-orang yang menikmati hasil kerja keras saya justru berusaha menghancurkan saya. Tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian, acara televisi yang menyudutkan saya itu tayang. Dan seperti yang sudah saya perkirakan, publik mulai termakan cerita palsu mereka. Tapi saya tidak panik, karena saya tahu kebenaran selalu punya cara untuk berbicara lebih keras dari kebohongan. Saya hanya perlu memilih waktu yang tepat untuk membukanya. Dan malam itu, di studio yang sama, di depan kamera yang sama, saya membuka semuanya. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Tidak ada lagi ranjang empuk. Vano dan Bu Maria terpaksa tidur di atas tikar tipis beralas lantai ubin yang keras. Suara bising kendaraan dan teriakan tetangga menembus dinding tipis, membuat siapapun di dalamnya kehilangan ketenangan. Bu Maria duduk di sudut ruangan sambil memijat pelipisnya. Wajah tuanya terlihat sangat lelah. Sejak tiba di tempat itu,
Ia tidak berhenti mengeluh tentang udara yang panas, tentang makanan yang seadanya, tentang nasib yang menurutnya tidak adil. Tapi tak satu pun dari mereka mau mengakui bahwa semua ini berawal dari mulut mereka sendiri. Kanza tidak bertahan lama. Begitu tahu Vano sudah jatuh miskin, perempuan itu mengemasi barangnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Cinta yang ia ucapkan ternyata hanya bertahan selama ada uang. Vano mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Baru saat itu ia sadar. Ia telah membuang seorang istri yang tulus demi seorang perempuan yang hanya mencintai hartanya. Vano tidak menyerah begitu saja. Suatu hari, ia berhasil mencari tahu lokasi kantor pusat grup yang menjadi penyebab kejatuhannya. Ia datang ke gedung pencakar langit di pusat kota itu dan memaksa masuk. "Minggir kalian semua! Aku ini suami dari pemilik. Aku punya hak menemui istriku," teriaknya. Membuat para karyawan dan tamu menoleh keheranan. Petugas keamanan mencengkeram lengannya, bersiap menyeretnya keluar. Vano terus meronta, memanggil-manggil nama saya. Tepat saat itu, meja resepsionis menerima sebuah panggilan internal. Petugas mendengarkan, mengangguk beberapa kali, lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. "Tahan dulu, beliau ingin menemuinya." Vano diantar masuk ke sebuah lift khusus, naik ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap seluruh kota. Dan di sana, di balik meja besar itu, duduk seorang perempuan yang sangat ia kenal. "Saya." Vano terpaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna kenyataan bahwa istri yang ia hina sebagai perempuan menumpang ternyata adalah orang yang mengendalikan semuanya. "Sandra, jadi selama ini kamu..." Ia tergagap. Saya menatapnya tenang. "Sekarang kamu baru ingin tahu siapa saya," kata saya. "Sayang sekali, Vano. Kamu sudah memilih untuk menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar menyelamatkanmu." Ia berlutut. Ia memohon. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ibunya yang menghasut, bahwa ia masih mencintai saya. Saya hanya menggeleng pelan. 3 tahun saya menahan diri demi rumah tangga ini. Tapi kalian memilih untuk menyiram saya dengan sup panas di depan banyak orang. Saya tidak menutup pintu karena benci. Saya menutupnya karena harga diri. Saya menekan tombol di meja. Petugas datang dan mengantar Vano keluar dengan hormat tapi tegas. Itulah terakhir kali saya berbicara dengannya sebagai seorang istri. Tapi keluarga itu belum berhenti. Vano punya seorang paman bernama Anthony, seorang pria licik yang pandai memutarbalikkan keadaan. Anthony menyusun sebuah rencana untuk merebut kembali simpati publik, sekaligus menjatuhkan nama saya. Mereka mendatangi sebuah acara bincang-bincang malam di televisi. Acara yang terkenal dramatis dan sering memihak tamunya demi rating. Vano dan Anthony berlatih berjam-jam. Mereka memastikan air mata dan ekspresi kesedihan terlihat meyakinkan. Anthony bahkan menyuap pembawa acara agar pertanyaan-pertanyaannya menyudutkan saya tanpa meminta bukti apapun. Di siaran langsung itu, Vano berperan sebagai suami malang yang dibuang oleh istri kaya yang kejam. Anthony berperan sebagai paman yang membela keponakannya dari ketidakadilan. "Sungguh mengejutkan," kata sang pembawa acara dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Jadi Anda mengatakan mantan istri Anda, Nyonya Sandra Mahardika, sengaja menghancurkan hidup keluarga Anda hanya karena harga diri." "Benar," jawab Vano sambil pura-pura menahan tangis. Ia perempuan dingin yang tidak punya hati. Ia tega membuang saya dan ibu saya ke jalanan. Jutaan penonton menyaksikan. Sebagian mulai percaya. Komentar-komentar kejam tentang saya membanjiri layar. Mereka mengira saya akan diam, tapi malam itu saya menelpon stasiun televisi tersebut dan meminta hak untuk menjawab secara langsung. Di depan kamera yang sama, saya datang ke studio dengan satu map tipis di tangan. Tidak ada pengacara mahal yang berbaris di belakang saya. Tidak ada pengawal, hanya saya dengan hijab rapi dan langkah yang tenang. Pembawa acara yang tadinya percaya diri mulai gugup saat melihat saya masuk. Vano dan Anthony menegang di kursi mereka. Saya duduk. Saya menatap kamera, lalu
saya mulai bicara. Selama 3 tahun, saya menjadi menantu di rumah keluarga Pratama. Saya memasak, saya melayani. Saya menahan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga itu. Tidak satupun dari mereka tahu siapa saya sebenarnya, karena saya memang sengaja menyembunyikannya. Saya membuka map di tangan saya. Di sini ada bukti. Rekening koran yang menunjukkan dana talangan yang saya suntikan diam-diam ke perusahaan Vano 2 tahun lalu. Saat ia hampir bangkrut. Jumlahnya 80 miliar rupiah. Lewat tangan ketiga. Agar ia tidak pernah tahu. Studio senyap. Pembawa acara tidak berani memotong. Di sini juga ada surat jaminan korporat atas rumah keluarga mereka, atas mobil mereka, atas kartu kredit yang ibu mertua saya pakai setiap hari. Semuanya ditopang oleh perusahaan saya. Selama ini, mereka hidup mewah dengan uang dari perempuan yang mereka sebut tak berguna. Saya meletakkan 1 lembar foto di atas meja. Foto wajah saya yang merah terbakar. Diambil malam itu di klinik. Dan ini adalah hasil dari sup panas yang disiramkan ibu mertua saya ke wajah saya. Di depan banyak saksi. Saya tidak menuntut mereka untuk itu. Saya hanya berhenti menanggung mereka. Kamera menyorot wajah Vano yang memucat. Anthony menunduk. Tak berani bicara. Pembawa acara yang tadi menyudutkan saya, kini hanya bisa diam. Dalam semalam, opini publik berbalik total. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Nama Vano dan keluarganya menjadi bahan cibiran di mana-mana. Tapi itu belum yang terberat. Tim audit saya, yang sejak malam pertama saya perintahkan bekerja, menemukan sesuatu yang jauh lebih besar selama bertahun-tahun. Vano ternyata diam-diam menggelapkan dana dari perusahaan yang saya selamatkan. Ia memasukkan dokumen kerjasama, menggelembungkan biaya proyek, dan mengalirkan uang ke rekening pribadinya serta rekening Anthony. Semua itu kini terdokumentasi rapi. Hitam di atas putih, saya menyerahkan seluruh temuan itu kepada pihak berwajib, bukan sebagai dendam, tapi sebagai tanggung jawab. Uang yang ia gelapkan adalah uang yang merugikan banyak orang. Roda hukum mulai berputar. Sementara itu, hidup keluarga yang dulu angkuh itu terus menurun. Bu Maria, yang dulu merasa dirinya nyonya besar, kini terpaksa bekerja. Ia mencuci piring di sebuah restoran kecil. Ditegur oleh koki muda hanya karena kurang bersih menyikat sisa makanan. Keangkuhannya luntur sepenuhnya, digantikan rasa lelah yang menggerogoti tubuh tuanya. Ia melakukan itu karena butuh uang untuk makan dan untuk membiayai proses persidangan anaknya. Suatu malam, restoran tempatnya bekerja kedatangan tamu penting. Tanpa ia sadari, salah satu tamu di meja utama adalah seorang rekan bisnis saya. Ketika ia keluar membawa nampan, ia bertatapan langsung dengan saya, yang kebetulan hadir di acara itu. Untuk sesaat, ia membeku. Wajah yang dulu menyiram saya dengan sup panas itu, kini basah oleh keringat dan rasa malu. Ia menunduk dan buru-buru kembali ke dapur. Saya tidak menyapanya. Saya hanya melanjutkan percakapan saya, karena bagi saya, ia sudah tidak lagi penting. Kanca, perempuan yang dulu mengira telah menemukan jalan menuju kekayaan, terus mencari mangsa baru. Suatu malam, di sebuah pesta, ia mengincar seorang pria muda tampan berpakaian mahal. Ia sengaja menabrakkan bahunya, lalu memasang wajah terkejut yang dibuat-buat. Aduh, maaf. Saya tersandung dan tidak sengaja menumpahkan minuman ke Anda, katanya dengan tatapan menggoda. Tapi pria itu hanya tersenyum dingin. Saya tahu trik ini, Mbak Kansa. Kebetulan saya kenal seseorang yang pernah Anda incar sebelumnya. Reputasi Anda sudah lama tersebar di kalangan kami. Wajah Kanza memucat. Di ruangan penuh orang penting itu, ia dipermalukan oleh reputasinya sendiri. Ia keluar tergesa tanpa pernah kembali. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dunia yang dulu mereka kira bisa mereka permainkan ternyata jauh lebih kecil dari ego mereka. Setelah saya membuka semua bukti di televisi malam itu, dampaknya menyebar secepat api. Pagi harinya, berbagai media memberitakan ulang kejadian itu. Judul-judul besar bermunculan. Publik yang semalam menghujat saya, kini berbalik mengecam Vano dan keluarganya. Pembawa acara yang menerima suap dari Anthony
juga ikut terseret. Stasiun televisi memecatnya secara terhormat, lalu menyatakan permintaan maaf resmi kepada saya atas pemberitaan yang tidak berimbang. Anthony, yang merasa rencananya berbalik menyerang dirinya sendiri, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Nama dan wajahnya sudah tersebar di mana-mana. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Sementara itu, di kontrakan sempit mereka, Vano menonton siaran itu dengan tubuh gemetar. Ia menyaksikan bagaimana istri yang ia hina dengan tenang membuka semua kebohongan mereka di depan jutaan orang. Ia melihat foto wajah saya yang terbakar sup panas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Bu Maria duduk di sampingnya, terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi punya kata-kata untuk membela diri. Ini semua karena ibu, kata Vano akhirnya, dengan suara serak. Ibu yang menyuruh aku mengusirnya. Ibu yang menyiramnya dengan sup panas. Sekarang, lihat. Kita kehilangan segalanya. Bu Maria menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ia tetap keras kepala. Mana aku tahu perempuan itu pemilik segalanya. Dia sengaja menipu kita. Berpura-pura miskin. Dia tidak menipu siapapun. Bu, balas Vano lirih. Dia hanya ingin dicintai dengan tulus. Dan kita gagal memberikannya. Untuk pertama kalinya, di rumah kontrakan sempit itu, tidak ada lagi yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Vano. Ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi setiap kali ia melamar, namanya langsung dikenali. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seseorang yang sedang menghadapi tuntutan penggelapan dana. Akhirnya, ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, menjadi sopir antar jemput. Apapun yang bisa menghasilkan uang untuk membeli obat ibunya dan bertahan hidup. Tangannya yang dulu halus, kini kasar dan penuh luka. Suatu malam, saat hujan turun deras, Vano berjalan pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia melihat sebuah mobil mewah melintas perlahan di jalan raya. Mobil itu sangat ia kenali. Itu adalah kendaraan operasional dari grup saya. Entah dari mana datangnya keberanian, atau mungkin murni karena keputusasaan. Vano berlari mengejar mobil itu. Ia berteriak memanggil nama saya di tengah derasnya hujan. Mobil itu berhenti. Jendelanya turun perlahan. Tapi yang ada di dalamnya bukan saya, hanya Pak Reza, pengacara saya. Bu Sandra tidak ada di sini, kata Pak Reza. Tenang. Beliau menitipkan satu pesan. Jika suatu hari kamu mencoba menemuinya. Vano berdiri kaku di tengah hujan. Apa pesannya? Pak Reza menatapnya. Beliau berkata, dia sudah memaafkan kalian. Bukan untuk kalian, tapi untuk dirinya sendiri. Agar dia bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Lalu, jendela mobil itu naik kembali. Dan mobil melaju pergi, meninggalkan Vano sendirian di tengah hujan. Malam itu, Vano menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya dengan tulus. Saya tahu tentang pertemuan itu dari Pak Reza, tapi saya tidak merasa apa-apa lagi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Tidak juga rasa kasihan. Hati saya sudah selesai dengan bab itu. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan pengadilan resmi dikeluarkan. Vano harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di depan hukum. Bukti yang saya kumpulkan bersama tim audit dan Pak Reza terlalu kuat untuk dibantah. Persidangan berlangsung selama beberapa bulan. Setiap dokumen yang saya siapkan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Setiap transaksi gelap yang dulu mereka sembunyikan, kini terbuka di ruang sidang. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, hadir di depan publik bukan lagi sebagai menantu yang ditindas, tapi sebagai Sandra Mahardika, perempuan yang berdiri tegak di atas kebenaran yang ia perjuangkan sendiri. Beberapa bulan kemudian, persidangan Vano mencapai putusan akhir. Saya hadir di ruang sidang, duduk di barisan belakang, bukan untuk merayakan, tapi untuk menutup satu bab dalam hidup saya. Hakim ketua, seorang pria parubaya,
dengan wajah berwibawa, membacakan putusan dengan suara yang tegas dan jelas ke seluruh ruangan. Saudara Vano Pratama secara meyakinkan dan tidak terbantahkan oleh bukti apapun, terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak kejahatan berlapis, penipuan dalam tata kelola bisnis, pemalsuan dokumen kerjasama tingkat tinggi, serta penggelapan dana perusahaan yang merugikan banyak penanam modal, hingga kerugian mencapai triliunan rupiah. Suara ketukan palu hakim menjadi penanda berakhirnya kebebasan Vano. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu membentak saya sebagai perempuan tak berguna itu, kini berdiri dengan tubuh gemetar di antara dua petugas. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Saya bangkit dari kursi saya dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh. Di luar, langit Jakarta cerah, udara terasa ringan. Anthony, paman yang menyusun semua rencana licik itu, ikut terseret dalam kasus yang sama. Ia kehilangan seluruh hartanya dan namanya hancur di kalangan bisnis. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Bu Maria menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan yang dulu ia hina. Mencuci piring, tidur di kontrakan sempit, menanggung beban yang ia ciptakan sendiri. Sampai akhir, ia tidak pernah benar-benar meminta maaf, dan saya pun tidak pernah menunggunya. Kanza menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Reputasinya sudah menutup setiap pintu yang ingin ia ketuk. Sementara saya kembali ke kehidupan saya. Mahardika Group tumbuh semakin besar. Tidak ada lagi yang berani meragukan ketegasan kepemimpinan saya di puncak perusahaan. Suatu malam, salah seorang penasihat senior saya berdiri di sebelah saya, menikmati pemandangan kota dari lantai paling atas gedung kami. Ibu telah membuktikan kekuatan yang sesungguhnya, katanya pelan. Ibu berhasil membersihkan jalan hidup ibu dari semua yang dulu menghambat langkah. Saya menurunkan cangkir teh saya perlahan. Saya membetulkan letak hijab saya yang sedikit tertiup angin malam. Dan sebuah senyum tenang mengembang di bibir saya. Tatapan saya tidak lagi memancarkan kemarahan atau dinginnya dendam seperti malam itu. Mata saya kini hanya memancarkan ketenangan dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Saya tidak menang karena saya kejam, saya menang karena saya berhenti membiarkan diri saya direndahkan. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang perempuan adalah tanda kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka menahan hinaan, mengalah demi keutuhan rumah tangga, dan menyembunyikan kekuatan mereka demi dicintai dengan tulus. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak pernah pantas ditukar dengan apapun. Ada juga banyak suami seperti Vano yang baru menyadari nilai seorang istri setelah ia pergi, yang mengejar bayangan kemewahan, lalu kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Maria yang merasa kuasa mereka abadi, lalu lupa bahwa kebaikan seorang menantu bukanlah kewajiban yang bisa diinjak-injak. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri tegak saat harga diri kita diinjak. Saya memilih untuk berdiri. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun menentukan nilai diri saya. Karena kekuatan sejati seorang perempuan tidak terletak pada amarahnya, melainkan pada keberaniannya untuk berkata cukup. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.